eee, hal yang perlu kita lakuin itu kita bikin catatan ataupun apa ya, penanda mungkin istilahnya. Nah, penanda ini maksudnya gimana, mungkin seperti ini, untuk buat penanda kita perlu ketik garis miring 2 kali. Nah, garis miring ini tandanya penanda. Ah, pertama, untuk step pertama kita tulis, kita input dulu, kita definisikan dulu matriks-matriks yang udah kita bikin sebelumnya di sini, yaitu ada matriks A dan juga matriks B. Untuk matriks X, di Skillab nggak perlu kita, inputkan atau kita definisikan. Yang pertama kita definisikan dulu matriks A. Nah, di sini kita tulis matriks koefisien, langsung enter aja. Oke, setelah kita enter, kita definisikan matriks, baru kita definisikan, matriks si A tadi. Itu dengan cara, karena matriks koefisien di sini didefinisikan sebagai A besar, kita tulis di sini A besar. Kemudian kita ketik sama dengan spasi, kita masukin kurung siku, kemudian baru kita masukkan nilai-nilai yang ada pada dalam nilai, yang ada di sini. Oke, untuk baris pertama, itu kan nilainya 1, 1, 1. Setelah itu kita ketik titik koma, kemudian enter. Baru kita masuk ke baris yang kedua, yaitu berupa 0,7, 0,5, dan juga 0,3. Oke, jangan lupa titik koma lagi, enter. Baru kita masukkan ke elemen dari baris terakhir, yaitu 1, 2, 1. Kemudian tutup kurung siku, baru titik koma, enter. Maka dia akan, terdefinisikan di pojok kanan atas. Kemudian kalau udah, baru kita, definisikan dari, matriks hasil atau matriks konstantanya, yaitu matriks B. Sama, pertama kita bikin catatan dulu, tanda miring 2 kali, baru kita tulis matriks, konstanta, kemudian kita enter. Oke, setelah kita enter baru kita sama kayak tadi, karena kita definisikan matriks konstanta sebagai B besar, kita tulis B besar, sama dengan, kita lihat di sini, matriks, konstanta kita itu berupa matriks order 3 kali 1. Artinya dia memanjang vertikal ke bawah. Jadi, bisa aja kita tulis sebagai seperti ini, sama dengan buka kurung siku, 100, titik koma langsung, kemudian 50, titik koma, kemudian 140, baru tutup kurung siku, baru, di titik koma lagi, kemudian kita enter. Oke, dia terdefinisikan lagi di pojok kanan atas. Kemudian, setelah itu kita baru hitung nilai determinan utama. Caranya sama, kita bikin catatan dulu, tulis determinan utama, kemudian kita enter. Baru di sini kita, berikan perintah untuk menghitung si determinan utama atau determinan dari matriks A. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu determinannya ini mau kita namain apa. Kalau di sini, saya namain det A besar. Kemudian sama dengan, baru di sini kita tulis det, di mana det ini adalah perintah untuk menghitung determinan. Nah, dalam kurungnya ini matriks mana yang mau kita, suruh hitung determinannya. Nah, karena kita mau determinan A, berarti di sini kita tulis huruf A besar, sesuai yang kita definisikan di awal tadi. Kemudian titik koma jangan lupa enter. Oke, dia terdefinisi lagi di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu, coba kita balik dulu ke modul yang di awal tadi. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, determinan itu gunanya untuk mengecek apakah suatu sistem persamaan kita itu memiliki solusi atau enggak. Nah, kalau misalnya solusinya tidak sama dengan 0, berarti dia punya solusi tunggal, bisa kita cari. Kalau misalnya dia sama dengan 0, berarti solusinya banyak, sehingga kita tidak bisa cari berapa solusi dari setiap variabelnya.
Maka dari itu di sini kita coba cek dulu, kita suruh Skillab untuk mengecek apakah determinan yang kita hitung di sini ada variabelnya atau enggak gitu, ada solusinya atau enggak gitu. Sama caranya kita bikin catatan dulu, kita tulis cek determinan, kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita masukin perintah jika maka atau if then. Kita tulis if that a yang udah kita definisikan ini, kita tulis lagi, kita panggil lagi that a besar sama dengan 2 kali. Kenapa sama dengan 2 kali? Karena ini kita mau perbandingan nilainya itu 0 atau enggak gitu, bukan sama dengan, beda gitu. Jadi makanya di sini kita pakai sama dengan 2 kali, yang artinya adalah pembandingan gitu. Terus kita tulis then. Jadi cara bacanya, jika determinan A adalah 0, maka gitu, kita enter. Kita enter, kita di sini pengen ngebuat ada report ataupun pemberitahuan, yaitu kita pakai, perintah yaitu kepanjangan dari display. Nah, display ini dia akan menampilkan dari kata-kata yang kita buat di sini. Kita buka kurung nih, kan kita tulis disp, buka kurung, kemudian kita tulis petik. Nah, kita mau nampilin apa di sini. Nah, berdasarkan modul tadi, kalau misalnya dia sama dengan 0, berarti dia tidak memiliki solusi tunggal atau nilainya nggak bisa kita cari. Yang berarti juga persamaan linear kita tidak bisa diselesaikan menggunakan metode Cramer. Maka dari itu coba di sini kita tulis saja tidak bisa diselesaikan menggunakan metode Cramer. Jangan lupa petik lagi baru tutup kurung. Oke, setelah itu kita bisa enter, balik lagi ke bawah. Nah, oke. Jika balik lagi ke sini, jika determinan A-nya sama dengan 0, berarti kan dia bakal muncul tidak bisa diselesaikan menggunakan metode Cramer. Nah, misal kalau determinan kita tidak sama dengan 0, berarti kita harus bikin suatu perintah alternatif yang nanti dia masuk ke situ. Nah, bagaimana caranya? Kita masukin dulu perintah else. Kemudian kita enter. Nah, kan kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, berarti solusi dari nilai X, Y, dan juga Z-nya bisa kita cari. Maka dari itu kita di sini bikin perintah gimana caranya biar dia bisa munculin nilai X, Y sama dengan Z-nya. Biar dia bisa langsung hitung nilai X, Y, dan Z, kemudian dia langsung munculin nilai tersebut ke kita. Nah, untuk langkah-langkahnya sama, kita bikin catatan dulu. Yang pertama, balik lagi ke modul yang udah dijelasin tadi. Di sini, untuk menghitung nilai X, Y, dan Z-nya berdasarkan metode Cramer, kita harus buat dulu nilai matriks A1, yang di mana matriks A1 kan kolomnya kita ganti dengan kolom pertamanya kita ganti dengan B, begitu juga A2, begitu juga A3 gitu. Nah, itu yang mau kita lakuin di bagian kedua ini. Jadi di sini kita tulis matriks A1. Oke, langsung enter aja. Di sini kita definisikan dulu matriks A1 itu apa. Kita tulis matriks A1 sama dengan matriks A, titik koma. Jadi kita mau buat matriks A1 itu nilainya sama dengan nilai matriks A, sama persis. Kenapa sama persis? Nanti bakal dijelasin. Oke, enter. Kemudian di sini baru kita coba nih, nilai A1 ini, kita coba ganti kolom pertamanya dengan nilai elemen dari matriks B. Caranya gimana? Kita tulis A1, kita panggil yang tadi A1, kemudian buka kurung, titik 2, koma, kita tulis angka 1. Kita tutup kurung, kemudian sama dengan B. Sama dengan B.
kemudian titik koma. Nah, ini artinya apa? Jadi nilai A1 yang udah kita definisikan sebelumnya ini, kita panggil lagi di bawah sini. Kemudian titik 2,1 ini artinya perintah untuk mengubah dari matriks kolom pertama, yaitu 1, 0,7 dan 1, kita ubah menjadi nilai dari matriks B, yaitu 100, 50, dan 140. Jadi 1 ini bakal diganti 100, 0,7 bakal diganti 50, dan 140 bakal diganti, dan nilai 1 bakal diganti 140. Kira-kira sama seperti tadi, yang harusnya 2, 3, 4, 3, kita diganti jadi 1, 3, 3, 3, 3, gitu. Oke, kalau udah gitu kita klik, kita enter sama dengan, kemudian kita beri tanda lagi, catatan lagi untuk matriks A2. Nah, di sini karena gua males ngetik sama karena gua males ngetik, aduh salah lagi. Karena gua males ngetik, jadi langsung aja di sini. Langsung aja gua copy, ubah dulu A2 sama dengan A, titik koma, enter. Kemudian kita tulis A2, buka kurung, setelah ini copy aja, kayaknya kelamaan, harus satu-satu kopinya. Oke, kita ubah A2. Ini kolomnya juga kita ganti nomor 2. Kemudian kita enter, kita beri catatan lagi, matriks A3. Kemudian enter, kita tulis A3 sama dengan A, di koma, enter. Kemudian kita copy lagi, kopas, kita ubah jadi A3, kolom ke-3. Oke. Kemudian setelah itu kita enter aja. Setelah kita enter, baru di sini kita mau ngehitung dari ini kan kita baru ngedefinisiin matriksnya aja. Sekarang kita mau dia ngitung nilai X-nya, yaitu menggunakan rumus ini, determinan A1 dibagi determinan A atau determinan utama gitu. Langsung aja kita kasih catatan lagi, itu hitung solusi. Oke, enter. Nah, kita di sini buat X kita panggil sama dengan Z dalam kurung A1 tutup kurung dibagi sama Z A atau determinan utama. Kemudian titik koma. Kita enter. Sekali lagi karena males ngetik, copy aja, kopas. Kemudian kita ganti ke Y dan determinan Y, berarti dia pakai determinan A2. Oke, enter lagi, kopas lagi, ubah ke Z, berarti pakai determinan A3 per Z A. Oke. Kemudian enter. Setelah di enter, baru kita pakai lagi perintah display untuk menampilkan kata-kata yang seperti kita mau. Contohnya di sini kita mau munculin solusi. Tutup lagi, baru tutup kurung. Kemudian bisa langsung kita enter. Kemudian kita klik, kita tulis lagi display untuk menampilkan perintah setiap ini X, Y, Z-nya mau kita munculin langsung gitu. Caranya display, buka petik, kemudian kita tulis X dalam kurung biji A tutup kurung sama dengan spasi tutup kurung lagi, bukan tutup kurung, tutup petik, kemudian kita tambah string
dalam kurung X, tutup kurung 2 kali. Oke. Jadi di sini maksudnya gini, misal nih, display itu kan nampilin kata-kata atau teks yang kita tulis di dalam kurungnya, dalam persamaannya. Nah, kemudian nilai X yang udah kita buat di sini, itu dalam bentuk angka atau nilai. Nah, kalau kita mau munculin dalam perintah display, itu kita nggak bisa langsung, manggil variabel X saja, tapi harus kita ubah dulu ke dalam bentuk string, agar dia bisa bisa menyatu dengan, teks yang udah kita bikin sebelumnya gitu. Nah, kira-kira gitu. Kemudian kita enter aja, ini bisa kita salin kalau males ngetik, berarti di sini kita ganti Y dan juga Y itu biji B berdasarkan modul, ya udah kita ganti biji B. Kemudian string X ini kita ganti string Y. Kemudian kita enter lagi, kita kopas lagi, kita ganti sebagai variabel Z. Kemudian ini bijinya berarti biji C. Kemudian stringnya kita ganti sebagai string Z. Oke, kalau udah enter aja. Kemudian untuk menyelesaikan perintah ini kita klik, kita tulis N. Oke, enter. Nah, di sini adalah hasil dari praktikum kita menggunakan Skillab gitu. Nah, karena, kalau kalau dari sini bisa kita interpretasi ini dari matriks A ini, ketika dihitung nilai determinannya, kemudian dicek determinannya apakah dia nol atau enggak, dia berarti tidak nol. Kenapa tidak nol? Karena dia muncul, display solusi persamaan, yaitu yang ini, yang kita buat di sini. Kemudian dia juga memunculkan nilai perhitungan atau nilai solusi dari variabel X, Y, dan juga Z, yang berupa nilai 30, 40, dan 30. Nah, kalau berdasarkan modul, kita diminta untuk, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil yang kita dapat di sini, 30, 40, dan 30, ke dalam konteks soal, yaitu di sini untuk soal latihan adalah material blending ya atau pencampuran biji. Kemudian untuk soal soal mana ya, soal laporan akhir, itu kita diminta untuk berdasarkan ini, yaitu produktivitas dari 3 jenis alat angkut yaitu dump truck A, B, dan C. Kemudian kita minta dihitung, juga di sini kasih persamaannya menggunakan Skillab dan juga diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya yaitu produktivitas. Dan untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di sini analisis pembahasan apa aja yang harus dibahas, kira-kira gitu. Mungkin dari saya gitu aja, bisa geser lagi ke aspek yang lain.